tidur, ya. Ini ada yang terakhir, membaca 3 surah yang sudah masyhur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Nas. Jangan dianggap remeh. Dan seringkali di pengajian kalian yang tanya, Ustaz, kan kalau ini contoh yang lain ya, nanti kita jelaskan kepada pembahasan kita. Kan kalau berikir habis sholat subuh, kita kan dianjurkan baca Al-Qur'an 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Terus saya mau zikir pagi, saya baca lagi kan? Jelas jawabannya baca lagi. Tetap baca lagi karena masing-masing ada anjurannya. Anjuran baca selepas sholat, anjuran baca juga pada saat zikir pagi, jangan dianggap itu satu. Itu juga pada saat kita mau tidur. Walaupun selepas isya kita sudah baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pada saat mau tidur baca ya. Dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Setiap kali mau tidur. Bahkan Aisyah menyampaikan radhiyallahu anha, Nabi SAW pada saat baca tidak berbicara dengan satu kalimat. Sampai beliau meniupkan hasil bacaannya itu ke telapak tangan beliau lalu mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Dan ini anjurannya ya, disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 5017 dan Imam Muslim 2192. Kemudian selanjutnya membaca ayat kursi dan tidak boleh diluputkan. Selalu baca ayat kursi. Dan kita sudah tahu sama-sama ayat kursi. Cuma dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, diriwayatkan Bukhari, siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan terus dijaga oleh Allah Ta'ala dan terlindung dari gangguan syaitan sampai pagi hari. Satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Boleh membaca selanjutnya 2 ayat terakhir Al-Baqarah 285 286 amal Rasulullah SAW sampai akhir ayat. Anjurannya dibaca dan Nabi SAW yang berikan saat membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia minta dalam 2 ayat tersebut. Kita diberikan petunjuk, kita akan dibebankan hal-hal yang dibebankan kepada umat sebelum kita. Supaya Anda bisa baca dengan terjemahannya 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Dalam riwayat lain 2 ayat ini akan menjadi cukup bagi di malam itu. Jadi selamat dari masalah dan juga dia akan selalu dalam keadaan aman dengan membaca 2 ayat ini. Dianjurkan juga membaca surah Sajdah bisa kita mampu membacanya lengkap ya. Dan juga surah Al-Mulk. Ini 2 surah cukup panjang tapi dianjurkan kalau bisa bertahap diterapkan. Terus selanjutnya dianjurkan baca Al-Kafirun. Dan Al-Kafirun ini dan riwayat-riwayat yang semua diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Al-Kafirun ini kata Nabi SAW saat membacanya maka dia dalam keadaan fitrah atau Al-Kafirun ya, adalah penolak kesyirikan, baca pada saat mau tidur. Selanjutnya dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Dan ini sejalan dengan tadi kita katakan kalau tidur itu adalah saudaranya kematian. Jadi pada saat tidur itu kita mati sebenarnya. Dan pada saat kita masih bisa bangun, berarti Allah hidupkan kita kembali. Maka kita jelaskan tadi kalau Allah tahan roh kita berarti tidak akan kembali. Meninggal dan dia wafat. Kemudian ada anjuran membaca. Saya bacakan doanya dulu, walaupun belum dihafal tapi kita ambil terjemahannya ya. Ini masyhur kalau ada baca doa-doa mau tidur atau cari syarah di Google cukup banyak artikel penulis. Tapi doa ini mulia. Nabi SAW mengajarkan membaca Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardh, wahai Tuhan pencipta pemilik langit dan bumi, wa rabbal arsyil azim, pemilik singgasana yang agung, rabbana wa rabb kulli syai', Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, falikal haqqi wal law, Tuhan yang menciptakan biji-bijian. Wa munzil Taurat wal Injil wal Furqan, zat yang menurunkan kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun bi nasiyatihi. Aku berlindung kepadamu kepada seluruh keburukan yang engkau pegang ubun-ubunnya. Jin, manusia, hewan-hewan, semua yang engkau pegang ubun-ubunnya bisa diwafatkan oleh Allah. Aku berlindung dari semua keburukan mereka. Allahumma antal awwal wa laysa
ad-daina wa aghnina minan nar. Ya Allah, lunasilah utang-utang kami dan selamatkan kami dari kefakiran. Jadi sebenarnya semua tadi panjang lebar memuji Allah SWT, ujung-ujungnya minta pada saat meninggal agar diselamatkan dari utang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya seorang sahabat datang dan berkata kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku terlilit dengan utang. Ajarkan kepadaku doa yang kalau aku baca aku akan terbebaskan dari utang itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada dia doanya yang sudah masyhur, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, berikan kepadamu dari kesedihan, dari support dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berikan kepadamu dari sifat putus asa dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, dan aku berikan kepadamu dari sifat ujub dan pelit. Wa a'udzubika min ghalabati din wa qalil rijal, dan aku berikan kepadamu juga dari